Selanjutnya adalah goitrogenik. Jadi goitrogen adalah zat yang menghambat sintesis hormon tiroid. Jadi penghambatan ini menyebabkan peningkatan output dari tirotropin, yaitu thyroid stimulating hormone. Nah, peningkatan dari tirotropin ini akan merangsang sekresi kelebihan hormon tiroid dan pertumbuhan berlebih dari sel-sel tiroid, sehingga bisa menyebabkan pembesaran pada kelenjar tiroid yang disebut dengan goiter. Jadi, zat-zat goitrogenik ini itu akan meningkatkan terjadinya GAGI atau gangguan akibat kurang yodium, terutama pada anak-anak. Nah, zat goitrogenik ini biasanya ada pada bahan makanan seperti singkong, padi-padian, ubi jalar, kacang-kacangan, dan beberapa anggota keluarga kubis yang mengandung goitrogen seperti kubis, kemudian kol, sawi. Nah, si goitrogen ini juga mengganggu penyerapan atau mengurangi penyerapan dari zat mineral iodin atau yodium. Cara untuk menurunkan kadar goitrogenik adalah dengan cara memasaknya. Jadi tidak semua makanan yang dimakan mentah itu baik untuk tubuh kita. Nah, ada lagi faktor flatulensi. Jadi, leguminosa atau kacang-kacangan merupakan sumber protein dan karbo yang tinggi. Kelemahannya akan menimbulkan gangguan gastrointestinal sehingga menyebabkan flatus atau kembung, sakit kepala, pusing, perut bunyi, kejang, mual, dan diare. Jadi penyebab dari flatulensi itu adalah jika mikroflora pada usus besar kita itu menggunakan substrat atau zat yang masuk ke usus besar dan menghasilkan gas seperti CO2, H2, dan CH4. Jadi kan golongan oligosakarida kan kita tidak punya enzim pemecah senyawa karbohidrat golongan oligosakarida atau karbo yang tidak tercerna, yaitu rafinosa, stagiosa, dan verbacosa. Itu bikin kembung. Meskipun sebenarnya juga baik juga karena membuat atau meningkatkan kandungan SCFA atau short chain fatty acid pada usus besar kita. Jadi ada plus dan minusnya. Nah, lanjut ke faktor toksik pada pangan-pangan yang pertama adalah solanin. Itu berada pada kentang. Nah, kadar solaninnya ini ada pada kentang yang berwarna hijau. Jadi sebenarnya semua kentang punya kadar solanin, tapi yang bikin kita sampai meracun atau mengandung glikoalkanoid yang cukup tinggi itu pada kentang yang berwarna hijau atau tomat hijau yang masih muda. Kemudian kentang yang baru dipanen dan belum terkena sinar matahari juga mengandung glikoalkaloid. Kandungan glikoalkaloid tertinggi itu ditemukan pada kulit kentangnya. Jadi ya kalau ingin mengurangi ya bisa dengan cara apa? Bila kita pilih kentang yang belum berwarna hijau, kita pilih tomat yang sudah matang, kemudian untuk memasaknya juga kita buang kulit kentangnya. Nah, selain itu juga si solanin ini juga berada pada tunas, daun, dan pada biji-bijian kentang. Jadi kalau kentang sudah berwarna hijau banyak tunasnya ya jangan dimakan gitu ya. Kemudian glikoalkaloid ini juga akan meningkat bila terkena sinar matahari. Jadi kalau kentang kena sinar matahari akan berubah warna jadi hijau, nanti juga akan meningkatkan kadar glikoalkaloid. Nah, kadar glikoalkaloid pada kentang itu dipengaruhi beberapa faktor, yaitu yang pertama
kadar awalnya. Jadi kalau emang dari awal udah tinggi ya berarti memang jenisnya emang kentangnya ini tinggi solanin. Kemudian dari kematangan umbinya, semakin matang semakin rendah kadar solaninnya. Kemudian penyinarannya, jadi tidak boleh banyak kena sinar matahari. Makanya kalau nyimpan kentang di tempat yang tertutup. Jadi karena cahaya itu akan menginduksi pembentukan dari glikoalkaloid, kemudian juga dari suhu ruangannya. Jadi glikoalkaloid ini dapat disinta juga oleh kentang karena akibat dari adanya tekanan fisik atau misalnya terbentur. Jadi menghancur, memotong, mengiris itu akan menginduksi glikoalkaloid. Ya, glikoalkaloid ini tidak dapat dihancurkan dengan mudah seperti pada tadi seperti tripsin pada kedelai. Jadi dia tidak dapat hancur dengan mudah karena pemanasan, pemanggangan, dan perebusan. Jadi kentang-kentang yang sudah diiris sebaiknya kita simpan di tempat yang dingin dan kita olah segera mungkin karena nanti akan meningkatkan kandungan dari glikoalkaloid. Ada lagi adalah kafein atau purin alkaloid. Jadi kafein ini ada dalam teh, coklat, kopi, dan juga pada minuman cola. Kafein ini mempunyai efek ketergantungan dan bukan dalam jenis zat gizi. Kafein itu pada biji kopi panggang itu mengandung 1-2%. Sedangkan pada teh hitam itu mengandung 3-4%. Jadi selain kopi, teh juga terutama teh hitam itu juga sumber kafein yang cukup tinggi. Efek kafein ini akan memberikan efek diuresis, yaitu bikin kita cepat pipis. Selain itu juga kafein ini akan merangsang sekresi hormon katekolamin, epinefrin, dan neuroepinefrin yang berhubungan dengan adrenalin dan noradrenalin. Jadi efek kafein ini bikin kita deg-degan atau berenergi, sehingga akan meningkatkan kadar glukosa, trigliserida, dan kolesterol dalam darah kita. Kemudian lanjut ke sianida atau HCN. Jadi sebenarnya sianida ini berada dalam jumlah yang sangat sedikit sekali ada dalam tanaman. Bentuknya yaitu terikat dalam namanya cyanogenik glukosida. Nah, si sianida ini paling tinggi ditemukan dalam kacang-kacangan, umbi-umbian, dan biji buah. Nah, daftar cyanogenik glukosida itu mengandung toksik pada manusia itu ada 4 macam, yaitu namanya amigdalin, itu ada pada almond yang sudah pahit, durin, itu adalah dalam sorghum dan rumputan, dan linamarin itu ada pada kacang-kacangan dan ubi kayu. Jadi ada namanya kalau nggak salah apa ya singkong karet. Jadi biasanya yang mempunyai kadar sianida yang tinggi, rasanya pahit. Jadi untuk kita memilih bahan makanan yang mengandung sianida, seperti tadi ada kacang-kacangan dan umbi-umbian, jangan dimakan kalau rasanya sudah pahit karena bikin keracunan. Jadi rasa pahit itu merupakan deteksi awal dari indera kita bahwa si ubi kayu ini mengandung kadar HCN atau sianida dalam bentuk linamarin atau lotaus dalam jumlah yang lumayan besar. Nah, yang rata-rata itu sianida yang dihasilkan oleh ubi kayu dan ubi jalar ini adalah sekitar 10-180 mg per 100 gram bahan, lumayan tinggi ya. Jadi hati-hati kalau memilih umbi-umbian, kalau dirasa sudah pahit jangan dimakan. Nah, sianida ini berbahaya seperti yang kita tahu yang sudah ada yaitu kopi sianida. Jadi sianida ini merupakan contoh zat toksik atau racun yang sangat berbahaya karena sianida ini akan terakumulasi dengan cepat di pencernaan bagian atas kita. Nah, si sianida ini juga bisa menembus kulit dan gas-gas HCN yang ditimbulkan oleh si sianida ini akan cepat diabsorpsi oleh paru-paru. Jadi pencernaannya kena, paru-parunya kena.
Jadi sebenarnya manusia ini secara terus-menerus itu berhadapan dengan kadar sianida pada makanan, ada juga sianida pada polusi, pada asap rokok. Jadi asap rokok itu juga mengandung senyawa-senyawa berbahaya. Jadi makanya banyak yang kena kanker paru-paru. Nah, selain dari secara alami, ternyata sumber HCN ini atau sianida ini juga bisa berasal dari sumber lain seperti rokok dan juga bisa dari kegiatan industri. Jadi pertambangan logam, industri kimia organik, ekstraksi emas dan perak, kemudian air limbah pada industri obat itu juga menyebabkan tingginya kadar HCN pada limbahnya. Jadi makanya pengolahan limbah pada pertambangan dan industri itu tidak boleh sembarangan dibuang ke sungai. Selain itu, selain dari tanaman singkong, sorghum, rebung, dan bucis, ada beberapa bakteri, jamur, dan ganggang itu yang dia juga memproduksi atau memetabolisme HCN. Nah, untuk mencegah HCN atau misalnya kok takut nih kalau kadar HCN-nya itu tinggi pada singkong, maka kita bisa mengupas atau menghancurkan bahan. Misalnya dengan cara dicuci dan direbus itu akan menghilangkan kadar HCN pada umbi-umbian. Jadi kalau misalnya masak, kita kupas, kita rendam dulu, kita hilangkan kadar HCN-nya, kemudian kita rebus, kita buang air rebusannya, itu akan mengurangi kejadian keracunan karena HCN. Dan kemudian sebisa mungkin kita kurangi mengkonsumsi bahan-bahanan hasil pertanian yang banyak mengandung cyanogenik glukosida. Tadi tandanya adalah yang rasanya sudah pahit. Nah, lanjut ke faktor toksik pada pangan hewani. Ada pada daging dan juga pada ikan dan seafood. Nah, kalau yang di daging itu senyawa yang bisa menyebabkan toksik adalah yang kita sebut sebagai nitrat atau nitrit. Si nitrat ini adalah senyawa yang ditambahkan ketika proses pengawetan daging. Jadi sebenarnya nitrat ini berfungsi untuk mengurangi adanya kontaminasi. Kemudian juga senyawa nitrat ini sebenarnya juga bisa ada pada daging ketika ternaknya ini diberikan antibiotik. Nitrat ini juga biasanya digunakan untuk industri. Kalau kalian misalnya lihat daging asap atau apa ya, daging sosis gitu kan warnanya jadi merah. Jadi biasanya nitrat ini digunakan sebagai bahan kuring untuk membuat warna daging menjadi lebih menarik. Jadi senyawa ini itu akan berinteraksi dengan pigmen hem dalam daging. Selain itu juga berfungsi sebagai bahan antibakteri. Jadi selain warnanya tambah cantik juga fungsi sebagai. Nah, nitrit dan nitrat ini berbahaya karena akan membentuk senyawa namanya nitrosamin. Nah, senyawa ini bersifat karsinogenik. Nitrosamida yang terbentuk dalam lambung, jadi kayak akumulasi dari kita banyak makan makanan yang tinggi nitrosamin, kalau ada di lambung manusia akan menimbulkan kanker lambung. Nah, steak, barbecue, ikan asap yang dibuat di atas api dapat terkontaminasi karsinogen itu dari dari jelaganya dan juga dari permukaan yang hangus. Kemudian ada udang dan ikan. Jadi senyawa tetrodoksin biasanya ada pada kelompok Crustaceae, yaitu udang-udangan dan pufferfish. Jadi senyawa ini akan berefek bagi kesehatan karena menghambat masuknya natrium dalam membran sel pada serabut syaraf. Jadi kalau kita kebanyakan makan udang itu bisa pusing, lumpuh, dan tidak bisa bernafas kalau udangnya ini mengandung banyak kandungan tetrodotoksin. Kemudian ada saxitosin, itu menyebabkan PSP, itu paralyzed selfish positioning.
ini menyebabkan foodborne disease itu pada 78 orang di Inggris setelah makan ikan mussel di pantai utara Inggris. Kemudian histamin. Nah, ini senyawa histamin ini paling banyak kita temukan dibentuk dari histidin di otot saat ikan dibiarkan beberapa jam di suhu yang lebih dari 10 derajat Celcius. Jadi histidin ini akan berubah jadi histamin karena dikatalisis oleh enzim dekarboksilase yang dihasilkan oleh bakteri Proteus morgani. Histamin ini biasanya banyak pada ikan seperti makarel, tuna, dan sarden. Jadi kalau kita ingin supaya jangan sampai nih histidin jadi histamin, maka ya kita jangan sampai membiarkan ikan pada suhu ruang. Segera simpan di lemari es. Kemudian nanti kalau ternyata kita punya alergi kepada ikan, jadi kalau senyawa histaminnya banyak akan membuat kita menjadi alergi atau gatal-gatal. Terakhir ada telur mentah. Ini banyak mengandung zat anti gizi berupa avidin dan ovomucoid. Biasanya pada bagian putih telurnya, jadi di kuningnya nggak ada. Ini berbahaya pada anak-anak karena menghambat absorpsi biotin, karena biotin ini esensial pada anak-anak terutama. Kemudian juga selain karena adanya anti gizi tadi, resiko lainnya ketika kita konsumsi telur yang mentah itu akan terjangkit bakteri salmonella yang masuk melalui pori-pori kulit telur. Itulah mengapa lebih baik mengkonsumsi telur dalam kondisi matang.